Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Zeti Razikin dari kelas 12 MIPA 1 absen 36. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan uji praktikum tentang osmosis pada kentang. Nah, pertama-tama saya akan menyebutkan beberapa bahan dan alat-alatnya. Jadi teman-teman bisa menyediakan bahan utamanya itu adalah kentang. Kalian bisa potong menjadi 3 bagian seperti ini, bulat-bulat, dan juga kupas kulitnya. Lalu kalian menyediakan penggaris untuk mengukur, pulpen, kertas untuk menulis ukurannya, dan juga beberapa cairan. Yang pertama itu ada setengah gelas sirup. Ini tidak perlu dicairkan, jadi cuma benar-benar sirup aja. Terus yang kedua, gelas yang berisi air garam. Nah, air garamnya itu terdiri dari 3 sendok garam dan juga 100 ml air. Yang ketiga itu ada air biasa. Oke, sekarang kita lanjut ke cara kerjanya. Pertama-tama, teman-teman bisa ukur dulu 3 buah kentang yang sudah dipotong tadi untuk ukuran awalnya. Jadi kita ambil garis lurus dari diameternya itu, kita ambil miring ke sini ya. Jadi saya ambil dari sini. Ini untuk kentang pertama ukurannya itu 3,8 yang akan saya taruh di air biasa. Jadi kita tulis dulu ya 3,8 untuk ukuran awalnya di air biasa. Lalu untuk potongan kentang kedua itu ukurannya 4 cm. Itu akan saya taruh di gelas yang berisi air garam. Dan yang terakhir ukurannya itu 3,6 yang akan saya taruh di gelas berisi sirup. Oke teman-teman, lanjut kita akan memasukkan 3 buah kentang ini ke dalam masing-masing cairannya seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan tunggu kentang yang sudah dimasukkan ini selama 1 jam. Sekarang udah 1 jam. Ini kita tiriskan dulu kentang-kentangnya menggunakan tisu. Oke, 3 buah kentang ini udah aku keringin. Mari kita ukur. Pertama ada dari larutan air biasa. Dari larutan air biasa, ukurannya bertambah yang dari 3,8 menjadi 4 cm. Nah, yang larutan air biasa, teksturnya itu juga yang dari awalnya keras. Setelah ditunggu 1 jam perendaman tadi, itu teksturnya tetap masih keras. Ini kita tulis keras. Selanjutnya, kentang yang direndam air garam. Kita ukur. Nah, kentang yang direndam air garam ini mengalami pengurangan ukuran yang dari 4 cm menjadi 3,8 cm. Dan teksturnya yang awalnya keras itu sekarang menjadi lembek seperti ini, lentur sekali. Akhir kentang yang dimasukkan larutan sirup. Kita ukur, mengalami pengurangan ukuran yang tadinya 3,6 cm menjadi 3,4 cm. Dan teksturnya pun dia menjadi yang awalnya keras menjadi lunak. Oke teman-teman, setelah uji coba tadi saya mendapatkan data-data yang sudah kita catat, yaitu dari tekstur dan juga ukuran yang sebelum uji coba dan juga setelah uji coba. Jadi untuk sirup ini, larutan sirup, awalnya itu teksturnya keras dan menjadi lunak setelah uji coba, dan juga mengalami pengurangan ukuran yang tadinya itu di awal uji coba 3,6 cm menjadi 3,4 cm. Jadi perubahan ukurannya itu atau selisihnya itu sekitar 0,2 cm. Lalu pada air bersih itu teksturnya sebelum uji coba itu keras, dan setelah uji coba itu keras juga. Jadi tidak mengalami perubahan tekstur, tetapi mengalami pertambahan ukuran yang awalnya itu cuma 3,8 cm menjadi 4 cm. Dan kira-kira perubahan ukurannya itu terdapat selisih minus 0,2. Dan yang terakhir itu larutan garam. Tekstur dari sebelum uji cobanya garam tadi itu kentangnya keras, dan setelah uji cobanya itu kentangnya menjadi lunak dan juga mengalami pengurangan ukuran. Yang awalnya 4 cm menjadi 3,8 cm. Dan kira-kira selisih dari perubahan ukuran garam itu sekitar 0,2 cm.
Nah, jadi dari praktikum yang kita lakukan tadi dapat disimpulkan bahwa osmosis merupakan perpindahan zat dari daerah yang memiliki konsentrasi lebih rendah atau hipotonik ke daerah konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonik melalui membran semipermeable. Nah, membran semipermeable ini adalah selaput pemisah yang hanya bisa ditembus oleh air atau zat tertentu yang larut di dalamnya. Jadi, peristiwa osmosis pada percobaan kali ini yaitu perpindahan zat cair yang memiliki konsentrasi lebih rendah berpindah ke konsentrasi yang lebih tinggi, seperti air dan kentang. Nah, air yang memiliki konsentrasi lebih rendah berpindah ke kentang yang memiliki konsentrasi lebih tinggi, sehingga ukuran kentang itu bertambah dan juga teksturnya menjadi keras. Lalu, larutan sirup dan kentang. Peristiwa osmosis yang terjadi, perpindahan zat cair pada kentang yang konsentrasinya lebih rendah berpindah ke larutan sirup yang berkonsentrasi lebih tinggi, sehingga mengurangi ukuran kentang dan juga kentang teksturnya menjadi lebih lunak. Lalu begitu juga pada larutan garam dan kentang mengalami peristiwa osmosis, yaitu perpindahan zat cair pada kentang yang memiliki konsentrasi lebih rendah menuju larutan garam yang memiliki konsentrasi lebih tinggi, sehingga ukuran pada kentang berkurang dan juga teksturnya menjadi lebih lunak. Selanjutnya di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, ketiga kentang tersebut mengalami peristiwa osmosis. Mengapa hal tersebut terjadi? Ditunjukkan dengan bukti apa yang mana berdasarkan percobaan. Nah, jadi ketiga kentang tersebut memang mengalami peristiwa osmosis. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Ya karena adanya perpindahan zat cair yang memiliki konsentrasi lebih rendah ke zat cair yang memiliki konsentrasi lebih tinggi. Contohnya pada air dan kentang, yaitu mengalami peristiwa osmosis, berpindahnya zat cair pada air yang memiliki konsentrasi lebih rendah ke zat cair kentang yang memiliki konsentrasi lebih tinggi, sehingga ukuran kentangnya bertambah dan juga teksturnya menjadi keras. Lalu pada larutan garam dan juga kentang, yaitu mengalami peristiwa osmosis, berpindahnya zat cair dari larutan yang lebih rendah ke zat larutan garam yang memiliki konsentrasi lebih tinggi, sehingga ukuran kentangnya mengalami pengurangan dan juga teksturnya menjadi lunak. Dan yang terakhir, larutan sirup dan juga kentang, yaitu mengalami peristiwa osmosis, perpindahannya zat cair pada kentang yang memiliki konsentrasi lebih rendah ke zat cair pada larutan sirup yang memiliki konsentrasi lebih tinggi, sehingga ukuran kentang pun berkurang dan juga teksturnya menjadi lunak. Lalu pertanyaan yang kedua, faktor apa sajakah yang mempengaruhi kecepatan proses osmosis? Yaitu ada waktu, suhu, ketebalan membran, ukuran molekul meresap, luas permukaan membran, dan konsentrasi air dan zat yang terlarut. Pertanyaan yang ketiga adalah peristiwa osmosis apa yang terjadi pada label 1, 2, dan 3? Dan kaitkan dengan peristiwa turgor atau turgid, plasmolisis, sel tetap, larutan hipotonik, hipertonik, dan isotonik. Jadi untuk label pertama, yaitu larutan sirup, peristiwa osmosis yang terjadi pada larutan sirup ini dan kentang, itu perpindahan zat cair pada kentang yang memiliki konsentrasi lebih rendah menuju ke konsentrasi larutan sirup yang lebih tinggi, sehingga ukuran kentangnya berkurang dan juga tekstur kentangnya menjadi lebih lunak. Pindahan air ini terjadi karena sel-sel kentang hipotonis terhadap larutan sirup yang hipertonis. Nah, sel-sel kentang ini mengalami kekurangan air, akibatnya terjadi plasmolisis yang mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Jika tekanan turgor menurun, akibatnya kentang menjadi empuk dan lunak. Kelunakan kentang dan pengurangan beratnya itu tergantung pada konsentrasi larutannya. Makin hipertonis larutannya, maka semakin lunak juga kentangnya. Begitu juga semakin berkurangnya ukuran kentang. Label kedua atau air bersih itu mengalami peristiwa osmosis, yaitu berpindahnya zat cair dari air yang memiliki konsentrasi lebih rendah menuju ke zat pada kentang yang memiliki konsentrasi lebih tinggi, sehingga ukuran pada kentang itu bertambah dan juga teksturnya menjadi keras. Perpindahan air dari larutan masuk ke dalam sel-sel kentang karena sel-sel kentang ini hipertonis dibandingkan air. Akibat dari masuknya air ini menyebabkan isi sel bertambah dan sel dalam keadaan turgid atau tekanan turgor tinggi. Nah, inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras dan beratnya bertambah. Yang ketiga atau larutan air garam, yaitu peristiwa osmosis yang terjadi perpindahan zat cair pada kentang yang konsentrasinya lebih rendah berpindah ke konsentrasi yang lebih tinggi pada larutan air garam, sehingga ukuran kentang mengalami
pengurangan dan juga tekstur kentang menjadi lebih lunak. Pindahan air ini terjadi karena sel-sel kentang itu hipotonis terhadap larutan garam yang hipertonis. Nah, sel-sel kentang ini mengalami kekurangan air, akibatnya terjadi plasmolisis yang mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Tekanan turgor menurun, maka kentang akan menjadi empuk dan lunak. Nah, kelunakan pada kentang dan juga pengurangan pada kentang bergantung juga pada konsentrasi larutannya. Semakin hipertonis larutannya, maka semakin lunak kentangnya dan juga semakin banyaknya pengurangan ukuran kentang. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.